Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramila Nuraini dengan NIM 21843032 dari kelas 3C. Di sini saya akan menyampaikan apa yang telah saya baca dalam buku Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas. Yang pertama yang telah saya baca dalam buku ini yaitu alasan penyusunan buku Fikih Disabilitas. Dalam buku ini dikatakan bahwa penyandang disabilitas masih kurang terfasilitasi dalam berbagai hal dan juga mendapatkan perlakuan diskriminatif serta dianggap merugikan. Padahal pada dasarnya penyandang disabilitas juga mempunyai hak hidup dan hak mempertahankan hidup yang sama dengan manusia lainnya, sehingga penyandang disabilitas bukanlah halangan dalam melakukan berbagai hal yang mereka inginkan. Selanjutnya, tahapan penyusunan buku Fikih Disabilitas ini yaitu dengan melakukan penelitian untuk menggali aspek-aspek atau permasalahan apa saja yang didapati oleh penyandang disabilitas. Dalam kegiatan tersebut digali perspektif dalam 4 aspek penyandang disabilitas, yaitu yang pertama aspek ubudiyah atau hal ibadah, yang kedua aspek muamalah atau tata pergaulan, dan yang ketiga yaitu aspek siasah atau kebijakan publik, dan yang keempat yaitu aspek ahwalusi syahsiyah atau perdata Islam atau pernikahan dan keluarga. Dalam aspek ubudiyah atau ibadah, penyandang disabilitas masih kurang terfasilitasi atau terdapatnya fasilitas-fasilitas yang tidak aksesibel untuk penyandang disabilitas. Selain itu, penyandang disabilitas juga masih terdapat beberapa penyandang disabilitas yang kurang memahami tentang hukum sah atau tidaknya ibadah yang mereka jalankan. Selanjutnya, dalam tata pergaulan, dapat dikatakan bahwa penyandang disabilitas selalu mendapatkan perlakuan tidak adil, seperti dalam hal jual beli dan juga dalam mendapatkan pekerjaan yang layak. Selanjutnya yaitu aspek siasah atau kebijakan publik, di mana penyandang disabilitas juga memiliki kesulitan atau terdiskriminasi dalam mengakses fasilitas-fasilitas publik. Dalam aspek pernikahan dan keluarga, penyandang disabilitas banyak dipertanyakan keabsahan dalam melakukan akad nikah, dan juga banyak penyandang disabilitas yang mengalami perceraian karena mereka menyandang disabilitas. Atau dari itu, dari hasil survei realitas masyarakat dan pandangan masyarakat terhadap penyandang disabilitas, dipetakanlah 4 hal. Yang pertama, aksesibilitas infrastruktur tempat ibadah bagi penyandang disabilitas. Yang kedua, penerimaan masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Yang ketiga, keterlibatan masyarakat dengan penyandang disabilitas. Dan yang keempat, sikap masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Selanjutnya mengenai istilah disabilitas, di mana istilah disabilitas tidak semata-mata terbentuk begitu saja, tetapi mengalami tahapan-tahapan dalam pembentukan istilah penyandang disabilitas. Pada awalnya, yang telah saya baca dalam buku Fikih Disabilitas ini, penyandang disabilitas disebut sebagai application atau yang artinya penderitaan. Tentunya kata application atau penderitaan ini menimbulkan stigma negatif terhadap masyarakat, dan penyandang disabilitas yang pada mulanya disebut penderitaan ini diidentikan dengan korban hal tidak menyenangkan dan juga penderitaan. Selanjutnya dirumuskanlah istilah lain, yaitu International Classification of Impairment, Disabilities and Handicaps. Ketiga istilah ini memiliki arti masing-masing. Yang pertama yaitu impairment, di mana hilangnya kondisi fisik atau tidak sempurnanya fisik, aspek psikologis, dan struktur serta fungsi anatomi tubuh. Disability yaitu keterbatasan pada kemampuan untuk melakukan hal-hal yang biasa dilakukan oleh manusia pada umumnya. Handicap adalah sebuah ketidakberuntungan dalam melakukan peran sosial di masyarakat. Selanjutnya terdapat istilah biopsikososial, yang artinya bahwa penyandang disabilitas juga tidak hanya dipandang dalam aspek fisik dan psikologi saja, tetapi dalam aspek sosial. Dalam proses penyebutan istilah penyandang disabilitas dari istilah ke istilah, dibentuklah sebuah sosial model yang diharapkan akan menyelesaikan permasalahan mengenai pandangan atau cara pandang masyarakat terhadap penyandang disabilitas.
Masyarakat di Indonesia pada masa sebelum tahun 1990 menyebut penyandang disabilitas sebagai penderita cacat. Setelah menuai kritik terhadap istilah penderita cacat, kata penderita diubah menjadi kata penyandang sebagai penghalusan dari kata penderita. Setelah itu disepakatilah penggunaan istilah baru yaitu difabel, yang merupakan akronim dari Different Able People yang artinya orang yang memiliki perbedaan kemampuan. Istilah difabel dipandang netral dan didasarkan pada pemahaman bahwa semua manusia terlahir dengan hak dan kesempatan yang sama. Yang membedakannya yaitu bagaimana mereka mengembangkan kemampuan-kemampuan yang mereka miliki. Maka dari itu, penggunaan istilah penyandang disabilitas dan difabel telah diresmikan oleh Pemerintahan Republik Indonesia dalam dokumen resmi negara. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.